Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah pagi ini Senin 10 Agustus atau bertepatan dengan 20 Zulhijjah. Sahabat, tak terasa ya, rasanya baru kemarin kita memasuki 1 Zulhijjah. Sekarang ini kita sudah ada di 20 Zulhijjah, hari Senin 10 Agustus. Setiap hari Senin kita akan isi pertemuan ini dengan tafsir Al-Hikmah. Kita membahas tafsir yang sudah saya tuliskan di buku yang sahabat-sahabat bisa lihat. Ini bukunya. Saya sudah tulis tafsir Al-Hikmah juz yang ke-30 dulu, juz ke-30, setebal 450 halaman. Tafsir ini saya tulis, saya utamakan dulu juz amma, karena juz amma atau juz 30 itu surat-suratnya pendek-pendek, sehingga inilah yang paling banyak dihafal oleh kita. Nah, indah apabila hafalan itu dibarengi dengan pemahaman. Kita baca, kita hafal, kita gunakan dalam sholat, dan kita memahaminya. Itu sebabnya saya dahulukan juz ke-30 dalam penulisan tafsir Al-Hikmah ini. Dan setiap Senin kita bahas surat per surat. Tak terasa juga kita sekarang sudah masuk ke surat Al-Balad, ya, surat ke-90. Memang kajiannya mundur, surat An-Nas, Al-Falaq, terus mundur sampai nanti di surat Amma Yatasaalun, surat ke surat juz Amma, surat Amma Yatasaalun, ya, mundur terus. Dan sekarang kita sudah ada di surat ke-90, surat Al-Balad. Minggu lalu, Senin yang lalu, sudah saya bahas 4 ayat. Dan kita akan melanjutkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu bihadzal balad. Ini untuk mengingatkan lagi apa yang sudah kita bahas minggu lalu. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu yang sudah kita bahas. Aku bersumpah dengan kota Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi SAW hidup, besar, tumbuh di kota Mekah. Dan Allah bersumpah dengan kota ini, maksudnya kota Mekah, karena kota Mekah salah satu kota yang diberkahi. Bisa Anda bayangkan, di sana tidak ada perkebunan seperti di Indonesia, tapi seluruh buah yang ada di dunia ini ada. Kalau Anda nggak percaya, coba datang ke supermarket. Ya, di supermarket tuh lengkapnya, lebih lengkap dari supermarket di kita. Sayur-sayuran, buah-buahan, segala buah ada, segala sayur ada. Padahal itu negeri yang gersang. Nah, Allah bersumpah dengan kota Makkah dan menegaskan bahwa wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad tinggal di kota ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Ini gambaran bahwa hubungan orang tua dan anak, pertaliannya tidak bisa diputus dengan apapun juga. Kalau suami istri bercerai, ya putus ikatannya. Tetapi ketika suami istri bercerai, anak itu tidak bisa diputuskan dari bapak dan ibunya.
Apalagi satu saat ketika terjadi akad nikah, maka tetap saja yang harus jadi wali itu kan bapak biologisnya. Suami istri bercerai, punya anak perempuan. Siapa yang akan jadi wali untuk anak itu? Ya bapaknya. Walaupun bapak ini sudah bercerai dengan istrinya. Jadi ikatan anak dan orang tua tidak bisa diputus dengan perceraian. Ikatan rumah tangga bisa putus kalau berhentinya itu, putusnya itu untuk kemaslahatan. Tidak sedikit orang berumah tangga akhirnya bercerai, dan setelah bercerai masing-masing menemukan pasangan yang membuat mereka lebih bahagia. Jadi bercerai itu merupakan solusi untuk kehidupan rumah tangga yang mengalami kemadorotan. Tetapi hubungan anak dan orang tua tidak bisa cerai. Nah, ini yang dikatakan wa walidi wa ma walad, demi pertalian bapak dan anaknya. Dan ini juga yang menjadi dasar bahwa dalam Islam bin itu ke ayah, ya. Bin itu ke ayah. Aam Amiruddin bin Nurdin. Ayah saya namanya Nurdin, bin Nurdin. Artinya, ya, pernasaban itu dikuatkannya kepada ayah. Dan jangan punya kebiasaan pernasaban itu dihubungkan dengan suami, ya. Ada kebiasaan di kita yang kurang bagus, gitu. Tina Mariati Suherman. Nah, Tina Mariati Suherman. Suherman itu saya pikir bapaknya. Ya nggak apa-apa. Ibu Tina ujungnya ada kata Suherman. Bu Tina, Suherman itu siapa? Bapak saya. Ya tentu tidak apa-apa. Tapi begitu ujungnya Suherman dan Suherman itu adalah suaminya, pertanyaannya, gimana kalau bercerai sama suaminya, nikah sama Ridwan? Coba, apakah diganti ujungnya? Ya. Nah, makanya dalam Islam nama suami di belakang nama istri, sebab suami itu bisa bercerai, bisa meninggal, bisa ganti suami, ya kan? Nah, itu logika sederhananya. Tapi kalau ayah tidak putus dengan mati, tidak putus dengan perceraian, maka Tina Suherman, Suherman itu adalah ayahnya, abadi. Tapi kalau Suherman itu suaminya, nah itu bermasalah. Jadi yuk kita jangan biasakan nama suami itu ada di belakang nama ibu, karena dia tidak abadi. Yang harus ada di belakang nama ibu itu adalah ayah Anda, gitu, ya. Masuk akal kok, ya. Nah, tapi Pak Am, saya mah udah kadung di kantor itu dipanggil nama suami. Nah, itu maka namanya juga bahasa pergaulan, bahasa panggilan, ya, bahasa panggilan. Ini mah ada yang di mana, di kakak, di kartu keluarga itu langsung dikasih nama suaminya, ya. Tina Mariati Suherman. KTP diganti Tina Mariati Suherman. Nah, coba kita jangan membiasakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama kita. Mungkin di barat begitu, ya. Tapi kan agama kita punya aturan. Wa walidi wa ma walad. Demi pertalian bapak dan anaknya. Jadi pertalian itu dengan bapak dalam pernasaban itu, bukan dengan suami. Lalu ini saya nge-review, ya, mengulang ayat yang sebelumnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Yang dimaksud susah payah teh bukan Allah susah payah menciptakan manusia, bukan. Manusia harus sadar, dia tercipta itu melalui proses yang susah payah. Dimulai dari sel sperma yang membuahi ovum. Nah, itu pun tidak sederhana. Sperma yang mana, yang kualitas macam apa yang bisa membuahi ovum? Tentu saja sel sperma yang bentuknya sempurna, geraknya paling cepat, jumlahnya juga memadai,
Lalu ovum yang mana yang bisa dibuahi? Nah, lalu ketika sel sperma itu menuju ovum, nah, dia ada saluran. Nah, salurannya bagaimana? Setelah terjadi pembuahan, setelah jadi konsepsi, nanti masuk ke rahim, ada salurannya juga. Salurannya bagaimana? Sungguh rumit, saudara-saudaraku tercinta. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia susah payah. Dengar baik-baik, bukan Allah merasa susah payah, bukan. Tapi maksudnya manusia kudu mengerti, kita kudu mengerti bahwa kita ini tercipta melalui proses yang rumit, yang complicated, bahkan beresiko. Ya, bahkan beresiko. Itu sebabnya kita disuruh untuk berterima kasih kepada orang tua kita. Seperti apapun orang tua kita kudu berterima kasih karena bunda terutama, beliau pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran kita. Anda lihat di Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wajibkan kepada manusia untuk berterima kasih kepada ayah bundanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya hamil dengan resiko kematian. Wa wadu'athu kurhan. Ibunya melahirkan dengan resiko kematian. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui butuh waktu 30 bulan. Ini cerita apa? Betapa susah payahnya manusia itu tercipta. Itu tuh lagi dalam rahim. Lalu lahir, diberi ASI sampai kita kuat, sampai kita berpendidikan. Sungguh orang tua kita sudah bersusah payah yang luar biasa hebatnya. Nah, ini ayat mengingatkan agar kita berterima kasih kepada orang tua kita. Kayak apapun orang tua kita, seperti apapun orang tua kita, sekalipun orang tua kita tidak ideal, misal tidak demokratis, yang suka pilih kasih, yang bicaranya selalu menyudutkan, tidak pernah memberikan teladan yang baik. Pokoknya Anda diberi orang tua yang tidak ideal, tapi tetap dia pernah bersusah payah, saudara-saudara sekalian. Maka tugas kita adalah berterima kasih. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Nah, ayat berikutnya lanjutannya adalah ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ini ayat sangat indah sekali. Coba saya bisa bicara begini, tangan saya bisa bergerak, ya, pikiran saya bisa merunut pemikiran. Lalu apa yang ada di pikiran saya pindahkan dalam bentuk bahasa. Dan saya cari kata-kata yang dengan kata-kata itu sahabat-sahabat bisa mengerti apa yang saya ceritakan. Luar biasa. Ada satu kuasa yang mengatur saya, saudara-saudara. Bapak Ibu sekarang mendengar materi saya. Ada yang sambil cuci piring, ya. Ada yang sambil nyuci mobil, ada yang sambil jogging mendengar materi ini, ada yang menyengaja lihat di IG, dipantengin, dilihat aja gitu, ada, ya kan gitu. Nah, kebayang gak sama Anda betapa rumitnya Anda mendengar, lalu masuk ke memori Anda, lalu Anda katakan, oh iya ya, yang Aam omongin tuh benar gitu. Oh iya ya, sementara ini aku lupa kalau ternyata ayah bundaku itu kayak apapun tetap dia berjasa dalam kehidupan saya gitu. Nah, bagaimana Anda menghubungkan apa yang Anda dengar dengan apa yang ada di memori Anda? Bahkan ada yang ketika saya cerita begini meneteskan air mata. Aduh ya Allah, aku belum bisa berbuat baik sama ayah bundaku. Ayah bundaku keburu dipanggil. Padahal aku yakin deh, orang tua aku tuh pernah berjuang demi aku. Jadi begitu saya cerita hal ini, Anda berlinang air mata. Coba teman-teman sekalian, kenapa Anda dan saya bisa begitu? Karena ada satu kuasa yang ada pada diri kita. Allah memberi ya rahmat dan kasih sayangnya
sehingga saya bisa menjelaskan, Anda bisa mendengar. Saya bisa mensistematisasikan pemikiran. Itu bukan karena kehebatan saya, tapi Allah menolong saya. Itu yang disebut ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Apakah manusia mengira bahwa dia itu berjalan begitu saja? Ada yang berkuasa atas kamu, gitu loh, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan satu aktivitas, kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu yang maha pemurah, maha penyayang. Kenapa kita bilang dengan menyebut nama Engkau ya Allah? Karena saya tidak bisa mengangkat tangan saya, mengangkat makanan ke mulut kalau di situ tidak ada kuasa Allah. Betapa banyak saudara kita yang kemampuan mengangkat tangannya dicabut oleh Allah, diuji oleh Allah. Boro-boro memasukkan makanan ke mulutnya, ngangkat aja udah gak bisa. Kebayang saudara-saudara, ketika saya bisa mengangkat tangan saya, ketika saya bisa bicara dengan lantang, dengan lancar, ya Allah, pastilah itu karena pertolonganmu. Tanpa pertolongan Engkau ya Rob, saya gak bisa apa-apa. Makanya kita bilang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali karena Allah menolong kita. Makanya saudara-saudaraku tercinta, kalau kita sukses dalam hal apapun, kita katakan ini karena pertolongan Allah. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa dia itu tidak ada yang menguasainya? Apakah manusia mengira bahwa dia itu bisa melakukan suatu aktivitas karena kehebatannya? Satu saraf saja, syarat yang paling fundamental Allah hentikan, maka kita tidak akan normal bicara, kita tidak akan normal jalan, kita tidak akan bisa mengunyah, ya. Jadi mengunyah itu karena memang seluruh otot, sel, saraf normal. Makanya kita bisa mengunyah. Maaf, kan ada yang tidak bisa mengunyah. Sampai makanan itu di blender, ya, bahkan dimasukkan ke dimasukkan juga melalui alat begitu, saudara-saudara sekalian. Nah, ini isyarat apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa Allah sangat murka kepada orang-orang sombong. Allah itu murka. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mutakabbirin, yang takabur, yang sombong. Karena sebenarnya tidak ada space, tidak ada ruang bagi kita untuk sombong. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada suatu kuasa pada dirinya? Apakah manusia mengira? Nah, jadi kalau ada muncul kesombongan pada diri kita, baca ayat ini. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Di dalam surat Al-Alaq, kapan coba manusia itu mengalami kesombongan? Kalla innal insana la yatgha. Ingat, manusia itu melampaui batas. Manusia itu seringkali sombong. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya itu berkecukupan. Nah, jadi penyakit orang yang berkecukupan ilmu, berkecukupan harta, berkecukupan kedudukan, hati-hati. Ya, penyakit sombong itu seringkali muncul. Kalla innal insana la yatgha. Dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Sungguh, ingat, manusia itu kadang melewati batas. Manusia itu kadang sombong. Ar-ra'ahu istaghna. Saat dia melihat dirinya itu punya kelebihan, saat dia melihat dirinya itu punya kehebatan. Oleh sebab itu, ketika kita diberi ilmu, kita katakan, saya berilmu karena Allah menitipkan ilmu itu kepada saya. Ketika berharta, Anda katakan, ini titipan Allah. Ketika Anda punya kekuatan, punya tenaga, punya kesehatan, Anda katakan, Allah
mempercayai saya menitipkan ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika beliau diberi segala hal. Ilmu Allah berikan kepadanya, kekayaan, kekuasaan Allah titip keamanahkan kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Ashkuru am akfuru. Apakah aku berterima kasih, syukur, ataukah aku kufur? Nah, saudara-saudaraku tercinta, ternyata saya dan Anda punya kesamaan. Kita akan cenderung sombong ketika kita punya berbagai kelebihan. Itu sebabnya Allah sangat sayang kepada orang yang diberi kelebihan. Diberi kelebihan ilmu, harta, kedudukan, pengaruh, tapi dia sangat rendah hati. Allah sangat sayang. Kenapa? Karena manusia aslinya suka muncul kesombongannya ar-ra'ahu stagna, ketika dia merasa dirinya itu cukup, ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita diberi kenikmatan, jadilah orang-orang yang berterima kasih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan beri terus. Saya seringkali mengatakan, Bapak Ibu, yuk mumpung kita sehat, kita isi dengan amalan terbaik. Karena apa? Sehat itu tidak abadi loh. Satu saat bisa sakit. Saya seringkali mengajak, yuk kita berwakaf, kita berinfak. Kenapa? Ada orang yang tadinya bergelimang dengan kekayaan, sekarang hidupnya morat-marit. Makanya kalau lagi kaya, dermawan. Kalau lagi kaya, dermawan. Kenapa? Sebab kalau sudah miskin, dermawan itu hanya jadi cita-cita. Aduh, kalau saya punya duit mah, kalau saya punya uang mah, kalau. Nah, tapi kalau Anda sedang berkekayaan, ya, saya suruh bilang, yuk teman-teman wakaf untuk masjid. Yuk kita sedekah untuk penyebaran Al-Quran. Kenapa? Mumpung Allah sedang ngasih. Kan ada orang yang kemudian menjadi melarat. Allah tuh berkuasa mencabut harta kita dalam sekejap. Itu Allah tuh berkuasa. Allah itu berkuasa mencabut kesehatan kita dalam sekejap. Berkuasa, saudara-saudara. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira tidak ada yang berkuasa pada dirinya? Ada yang berkuasa. Nah, itulah pentingnya kita selalu berterima kasih. Ya, bagi adik-adik yang masih muda-muda, gunakan masa muda untuk dekat dengan Allah. Kenapa? Karena satu saat masa muda itu akan habis. Mumpung masih muda, sok dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung lagi sehat, dekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Masa muda bakal habis. Bagi yang berharta, gunakan harta itu untuk berterima kasih. Karena harta juga bisa habis, bisa miskin, kan gitu. Kalau yang sedang sehat, yuk gunakan kesehatan kita dalam kebaikan. Karena bisa saja orang itu diuji dengan sakit. Nah, ini ayat mengatakan, ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang kuasa pada dirinya? Sungguh, setiap kedipan yang ada pada kita, setiap helak nafas yang kita tarik, setiap gerak tangan kita, gerak kepala kita, gerak kaki kita, karena disitulah Allah memberikan kuasanya kepada kita. Dan Allah berkuasa untuk menghentikan apa yang ada di genggaman kita dalam sekejap. Maka berjuanglah untuk menjadi orang-orang yang selalu berterima kasih atas segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat tercinta, itu ayat 5 mengingatkan tentang bahwa kita ini ada yang menguasai, ya. Nah, jangan lupa mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, karena Allah berkuasa atas diri kita. Nah, kemudian yang keenam, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Nah, coba lihat. Jadi ada orang yang kalau sudah berbuat baik itu, dia pamer gitu dengan kebaikannya. Nah, kan orang itu ditolong oleh saya. Nah, gitu. Kan saya sudah ngajarin dia, gitu. Jadi
dia mengatakan aku menghabiskan harta yang banyak. Yang dimaksud dengan aku menghabiskan, kan ada kata-kata aku habiskan. Nah, kan ada suami yang suka ngomong gini, ya. Coba mama lihat, ayah itu udah ngasih rumah, ayah itu tiap bulan ngasih, ayah itu, ayah itu, ayah itu. Nah, ya. Coba bapak-bapak hati-hati jangan ngomong seperti itu kepada istri, ya. Jangan mengatakan, coba atuh mah, rumah itu kan dari ayah. Kamu gak mikir berapa rumah yang mama punya? Ayah. Nah gitu, ya. Coba tas mama berapa? Dari ayah itu. Nah gitu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku habiskan harta yang banyak. Aku habiskan tenaga yang banyak. Nah, istri juga sama begitu. Tidak boleh gitu. Ayah, kalau ayah gak nikah dengan mama, ayah akan tetap miskin. Sekiranya tidak karena aku, kamu tidak ada apa-apanya. Tolong, kalimat itu jangan ada pada diri kita. Kalau nggak saya ajarin mah nggak akan bisa dia teh. Ya, misalnya saya kan dulu saya ngajarin dia, ya. Sekarang dia bisa begitu kan saya dulu ngajarin dia. Gitu. Oh, dia jadi kaya, ya kan saya yang ngajarin dia bagaimana berbisnis yang benar. Saya, gitu. Teman-teman sekalian, kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat kesombongan. Dan Allah memberikan contoh dengan ungkapan dalam ayat 6 ini, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Aku telah menghabiskan tenaga yang banyak. Aku telah menghabiskan pikiran yang banyak. Aku telah menghabiskan. Nah, silakan Anda isi, ya, kalimat-kalimat itu. Nah, Bapak Ibu, padahal di Al-Baqarah ayat 264, coba Anda yang di rumah sambil lihat Al-Baqarah, ya, 264, coba cek, ya, Al-Baqarah 264, ya. Di dalam Al-Baqarah 264 Allah mengingatkan, kalau kita sudah berbuat kebaikan, maka jangan sampai kita berbangga-bangga dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Maaf, termasuk tidak bagus kalau orang tua ngomong gini sama anak, mama tuh kan sudah berjuang supaya kamu sukses. Nah itu tuh gak boleh kata-kata itu muncul. Dengar ya, mama itu sudah membesarkan kamu dari mulai kamu dalam rahim sampai sekarang kamu jadi sarjana. Kamu pikir mama tidak berjuang? Ibu, please deh, ungkapan itu jangan keluar, ya. Jadi menggugat kebaikan kita, menceritakan kebaikan, ya. Mama tuna sampai tidak tidur demi kamu. Ayah itu, ya, sampai lembur itu demi kamu. Kalimat ini tidak boleh keluar dari lisan kita. Kalau kita pernah begadang demi anak, kita pernah menahan malu demi anak, kita pernah menderita demi anak, biarlah itu menjadi amal soleh kita. Dan tidak perlu kemudian kita ngomong sama anak, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Ya, ayah itu demi kamu, demi sekolah kamu, ayah itu. Nah, maaf, ini cara yang tidak elok, ya. Jadi Quran mengatakan kita nggak boleh ngomong gitu tuh. Tidak boleh. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku sudah banyak menghabiskan harta. Aku sudah banyak berkorban. Aku sudah banyak. Nah, gitu. Ya. Jadi dosen tidak perlu ngomong ke mahasiswa, saudara tahu nggak? Saya itu tadi malam begadang untuk mengajarkan materi ini. Kenapa saudara tidak memperhatikan apa yang saya omongkan? Saudara tidak tahu, saya itu sudah menyiapkan materi kuliah. Saya baca jurnal-jurnal terakhir demi saudara. Nah, dosen nggak boleh ngomong gitu. Kenapa? Jadi jangan suka mengatakan aku itu, ya. Nah, gitu. Tidak boleh. Coba lihat di dalam Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Surat Al-Baqarah 264.
Hai orang yang beriman, jangan kau hancurkan kebaikanmu itu dengan memamerkannya atau kamu bicara yang menyakitkan. Ya. Aduh, mama kecewa deh. Mama sudah berjuang untuk kamu. Kamu balas dengan kayak begini? Nah, omongan itu sebenarnya menyakitkan anak. Sehingga anak ada yang mengatakan, "Dah, aku mah nggak milih mama jadi ibuku. Enggak, aku mah." Nah, akhirnya saling menggugat. Makanya Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, yuk kita ini jangan suka memamerkan kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada anak buah kita. Biarlah mereka yang menilai semuanya. Biarkan istri kita yang menilai seluruh perjuangan kita. Biarkan suami yang menilai, dan kita tidak perlu mengekspresikannya, tidak perlu mengungkapkannya. Segala perjuangan kita ini tidak perlu. Sayang, itu teh bisa merusak dan menghancurkan pahalanya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jangan sampai kamu ini butuh pengakuan. Demi diakui, kamu omongkan kebaikan kamu. Itu kan demi eksistensi, ya kan gitu. Supaya orang mengakui. Apakah dia itu istri kita, apakah dia itu anak kita, apakah dia itu suami kita, apakah dia karyawan kita, supaya mereka mengakui ikhtiar kita. Ya. Kamatsali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabil. Kalau kamu melakukan hal itu, maka kebaikanmu itu seperti debu yang nempel di batu. Jadi kita sudah berbuat baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita, itu seperti debu. Kebaikan kita itu seperti debu yang nempel. Karena kita memamerkannya, karena kita menggugatnya, fa'asobahu wabil, maka turun hujan yang lebat. Fatarokahu solda. Apa yang terjadi? Tanah yang nempel di batu itu, debu, diumpamakan debu dan tanah itu yang nempel di batu itu amal kita. Fatarokahu solda, bersih karena kena air hujan yang lebat. Layak diruna ala syai' mimma kasabu. Orang itu tidak mendapatkan apa-apa atas apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku tercinta, disinilah pentingnya kita selalu melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan itu. Jangan suka kita ceritakan, apalagi kita gugat-gugat, kan gitu. Ya kan dia jadi sarjana itu ku saya dibiayaan. Nah, kalau dia tidak dibiayai oleh saya, mana mungkin dia jadi sarjana? Ya, kan dia tidak akan sukses lah kalau nggak dibimbing oleh saya. Kan saya mentor dia. Dia itu jadi bisnismen yang hebat tuh dulu nol, nggak tahu apa-apa. Aku yang ngajarin. Nah, sahabat-sahabat, kalimat-kalimat seperti itu jangan sampai ada dalam diri kita. Kenapa? Allah mengatakan, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ada orang yang suka memamerkan kebaikannya. Aku sudah menghabiskan harta yang banyak. Aku sudah menghabiskan tenaga yang banyak. Aku sudah. Kan gitu, ya. Apalagi maaf, orang tua jangan pernah suka bercerita tentang tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan untuk anaknya. Itu jangan pernah lakukan itu, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, itu yang perlu diperhatikan dari surat Surat ke-90 ayat 5. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lalu ayat 7-nya, ayah sabu alam yarahu ahad. Tidakkah ia mengira bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Maksudnya gini, apakah manusia itu mengira tidak ada yang mengawasinya, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang menatapnya? Apakah manusia mengira bahwa dia itu tidak direkam? Ayah sabu alam yarahu ahad.
Tidakkah ia mengira bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Maksudnya apa? Manusia itu kudu sadar bahwa sebenarnya dia itu direkam, ya. Coba teman-teman lihat, ya, surat Al-An'am ayat 59. Coba untuk menjelaskan hal ini, ya. Surat Al-An'am ayat 59. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Milik Allah lah pintu kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi banyak sekali masalah-masalah kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Maha tahu apa yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari ranting. Daun yang lepas dari ranting kecuali Allah tahu. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda bisa bayangkan setelah coba Anda datang ke keluar rumah, lihat di halaman Anda. Di situ mungkin ada pohon belimbing, di depan rumah Anda ada pohon mangga. Ternyata kadang-kadang ada daun-daun berserakan. Daun-daun berserakan di bawah. Coba perhatikan. Anda pikir itu kebetulan? Wa matas kutumi warokotin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas kecuali karena kuasa Allah Subhanahu. Itu daun yang lepas dari rantingnya. Jadi artinya tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Ayahsabu allam yarah wahad. Apakah manusia mengira tak ada seorang pun yang melihatnya? Apakah manusia mengira tak ada video yang merekamnya? Video yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan, apa yang terbersit dalam pikiran dan hati kamu? Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Nah, itu kan kalimat tanya yang luar biasa. Apakah ia mengira bahwa tidak ada yang dapat melihatnya? Itu kan kalimat tanya yang sebenarnya membuat kita harus waspada. Dan ini dikuatkan dengan surat Al-An'am ayat 59. Surat Al-An'am ayat 59. Milik Allah pintu-pintu yang gaib. Hanya Allah yang Maha tahu kegaiban-kegaiban itu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari ranting kecuali Allah Maha tahu. Tidak ada daun yang lepas dari ranting kecuali Allah Maha tahu. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kalau kita membuang sebuah biji, ya, sebut sajalah ibu masak, ya. Masak, lalu ibu buang biji cabai. Supaya nggak terlalu pedes, biji cabai itu ibu buang ke tempat sampah. Nah, ibu kan tidak tahu. Jangan-jangan biji cabai yang ibu buang ke tempat sampah itu nun jauh di sana, ya. Dibuang ke tempat pembuangan sampah dan ternyata terbawa arus. Nah, biji yang Anda buang itu tumbuh dan berbuah. Anda tidak tahu kan? Allah Maha tahu. Dari sekian biji yang kita buang, biji cabai yang kita buang, Allah Maha tahu mana yang tumbuh dan mana yang kemudian membusuk. Kebayang gak sama Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian? Ayahsabu allam yarah wahad. Apakah manusia mengira bahwa tak ada yang bisa melihatnya? Nah, ini ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya tadi, bahwa manusia tidak perlulah memamerkan apa yang sudah dilakukannya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku itu udah menghabiskan itu, ini, aku menghabiskan tenaga, aku udah menghabiskan pikiran, aku sudah menghabiskan perasaan aku. Nah, maaf, kadang-kadang suami istri suka saling menggugat. Mamah tuh ya, ayah tuh ya. Nah, gitu. Anak juga, mama, aku teh ya. Nah, jadi saling memamerkan untuk menggugat. Nah, ini sebenarnya menurut ayat ini kamu tidak lakukan itu. Ayahsabu allam yarah wahad.
Apakah kamu tidak tahu kalau Allah itu merekam? Allah itu mengetahui. Jadi kalau kita sudah berbuat baik dan tak ada seorang pun yang menghargai kita, Allah itu merekamnya. Ya bunayya, Luqman menasehati anaknya di surat Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, kalau kamu berbuat baik, lalu kebaikanmu itu sebesar biji sawi, biji yang paling kecil, lalu dia ada di dalam batu, dia ada di ketinggian langit, dia ada di perut bumi, ya'ti bihallah, Allah akan tampakkan kebaikanmu itu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, mulai hari ini kita tidak perlu menggugat orang lain dengan memamerkan kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalau kita mengajak orang untuk berubah, ajak saja. Saudara-saudara, yuk kita berubahlah. Ini. Mama, yuk kita berubah. Ayah, yuk. Anak-anak, yuk. Jadi, jangan kemudian, ayah itu ya. Nah, gitu. Gak usah lah kayak begitu. Nah, kenapa? Sayang, bisi itu menghancurkan amalan-amalan kita. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu yang kita bahas pada hari ini, surat Al-Balad sampai dengan ayat 7. Jadi Anda nanti bisa baca tafsirnya setebal 450 halaman ya. Anda telaah, Anda baca lagi, Anda coret-coret, kasih tanda, oh ini keywordnya, ini kata yang penting, ini key konsepnya, ini konsep yang pentingnya, ini. Ya nggak apa-apa buku tuh dicoret-coret supaya ada kenang-kenangan bahwa kita pernah menelaah buku itu. Ini buku tuh bersih kan gitu. Ya nggak apa-apa, ada tanda itu ini kan gitu. Supaya ya kita ingat, oh iya maksud ayat ini kata kuncinya, ini alinea ini kata kuncinya. Oh ini paragraf ini nih yang menjadi inti masalah kan begitu ya. Ada di buku yang sudah saya tulis, Tafsir Al-Hikmah Juz Amma. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, tadi kita menyinggung tentang sungguh kami telah menciptakan manusia itu susah payah, ya, susah payah. Tadi di ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, besok pagi itu ada materi Al-Hikmah online. Judulnya adalah Baktiku untuk orang tua. Nah, ini bahas tentang hal yang sangat penting. Baktiku untuk orang tua. Kata Nabi, rugi. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang rugi? Kamu masih punya orang tua, tapi tidak menjadikannya pintu surga. Jadi saya dan Anda kudu berjuang bagaimana orang tua jadi pintu surga kita. Nah, itu ada ilmunya. Gimana caranya? Tapi Pak Am, orang tua saya sudah meninggal. Justru materi ini dibahas untuk bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, bagaimana menyikapi orang tua yang tidak ideal. Ya, orang tua itu tidak semuanya ideal, ada juga yang tidak ideal. Banyak orang curhat sama saya, ya Allah Ustadz, gimana ya saya menghadapi orang tua yang selalu membanding-bandingkan saya, menyalahkan saya. Ada ilmunya, gimana cara menyikapinya. Ya, Ustadz, saya dulu kelihatannya anak yang tidak berterima kasih, saya ini anak durhaka, orang tua saya sudah wafat, gimana saya berbakti. Nah, dibahas di situ. Jadi nanti besok hari Selasa jam 12:30 ya. Jam 1:30, ba'da duhur pokoknya, ba'da duhur, kajian jam 1, judulnya Baktiku untuk orang tua. Kalau teman-teman tidak sempat hari Selasa siang, Anda bisa ikut hari Rabu malamnya. Jadi bagi yang bekerja, yang aktivitasnya padat di siang hari, Anda bisa ambil hari Rabu malam jam 19.30. Ini cara supaya kita masuk surga lewat pintu orang tua. Baktiku untuk orang tua. Itu tema yang akan kita bahas minggu ini di Al-Hikmah Online Series.
Seri yang akan kita bahas, baktiku untuk orang tua. Kita akan bahas ayat-ayatnya, kita akan bahas hadis-hadisnya. Lalu juga kita akan telaah sejarah-sejarah masa lalu dalam kehidupan sahabat, tabi'in. Bagaimana mereka menjadikan orang tua sebagai pintu surganya. Saudara-saudaraku tercinta, itu ya informasi yang insya Allah manfaat. Informasi detailnya Anda bisa lihat di Instagram saya @am_amiruddin. Dan juga saya harus mengucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Anda yang sudah berwakaf. Tadi di materi masih ingat, mumpung kita diberi kaya, mumpung kita diberi sehat, mumpung diberi kesempatan, yuk berwakaf. Karena kalau kita mati, gak ada yang kita bawa kecuali amal yang sudah kita sedekahkan dan sudah kita wakafkan. Ya, harta yang begitu banyak itu jadi jadi warisan. Ya. Oke, silakan Anda transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008. Masukkan aja ke M-Banking Anda, rekam wakaf, kasih tanda wakaf masjid 13.910.5008. Atau Anda mau sedekah jariah untuk penyebaran Al-Quran ke masjid-masjid yang ya sudah pada lapu Qurannya ya. Untuk kegiatan dakwah Anda bisa niatkan sedekah jariahnya ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Jadi kalau nawaitunya wakaf masjid, Anda bisa ke Bank Mandiri 13.910.5008. Tapi kalau mau sedekah ya, untuk perpustakaan masjid, untuk kegiatan dakwah, untuk penyebaran Islam, nah, Anda bisa transfernya ke Bank Mandiri juga 13.054.54.1100. Ya. Semua yang sudah kita lakukan, jangan lupa pada akhirnya kebaikannya untuk kita juga, bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk siapa-siapa. Ujungnya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Sahabat tercinta, demikian insyaallah besok hari Selasa ya, kita bertemu lagi di kajian percikan iman. Dan insya Allah kita bertemu lagi besok jam 5.15. Semoga Allah memberkahi kita. Saya undur pamit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.